Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini, Ganjar Pranowo membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa, ojo ke susu begitu ya. Artinya apa? Kalau kita melihat menyimpulkan investasi yang ada di IKN sendiri sudah tidak ada, apakah seperti itu begitu kan? Atau tidak ada yang mau minat begitu kan terkait dengan investasi yang ada di IKN begitu ya, jangan tergesa-gesa katanya begitu ya. Apakah walaupun Pak Ganjar menjadi presiden nanti, apakah tetap IKN mau dilanjutkan? Saya yakin dan saya yakin-yakinnya mungkin di satu sisi dilanjutkan, bisa saja itu mangkrak begitu ya. Jadi kita lihat saja bahwa sekarang ini investasinya banyak yang kabur begitu, banyak yang tidak mau begitu. Ngapain kita mau investasi di IKN begitu ya, yang sudah jelas-jelas ada yang kemudian di luar sana begitu, orang-orang orang-orang luar negeri saja tidak minat begitu ya, ngapain untuk di situ begitu kan. Tetapi banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian bahwa wah ini dianggap jangka panjang sangat menarik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ganjar Pranowo ya membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa, ojo ke susu begitu ya. Ada komentar yang menarik begitu. Bilang aja Pak nggak ada duit, gitu aja kok repot ya. Tergesa-gesa itu Pak Presiden Pak. Betul begitu kan. Saya melihat bahwa kalau kita analisis begitu ya, saya dalam jangka panjang oke lah, itu tidak menjadi masalah untuk membangun IKN begitu. Tapi bukan berarti hari ini begitu kan. Lihat saja kondisi hari ini bagaimana ya. Proyek ambisius Pak Jokowi selama ini begitu. Jakarta kereta cepat Jakarta Bandung, dan sekarang ada Jakarta Surabaya begitu ya. Bahkan ya lah ada yang tersinggung nanti Pak ya, yang kesusu itu Bapak Presiden dan bakalan cerita mau jadi calon presiden. Bisa saja begitu ya. Ya karena dengan hadirnya Pak Jokowi ya, Ganjar bisa menjadi calon presiden begitu kan. Atas bantuan-bantuan itulah yang kemudian yang kita hadapi itu orang-orang besar seperti Anies Baswedan dan Pak Prabowo begitu ya. Lagi sadar dan memang harus memahami keinginan negara dan rakyat sesuai prioritas. Nah, Pak Ganjar sudah kritik Jokowi. Perubahan itu suatu keharusan karena waktu berubah, teknologi berkembang, geopolitik bergejolak. Bisa saja ini nyindir Pak Jokowi begitu kan. Bisa saja nyindir orang yang kemudian punya sumbangsi besar ya, sumbangsi besar begitu terhadap Pak Ganjar begitu ya. Ya, sudah kelihatan begitu kan. Jadi artinya apa? Yang namanya petugas partai seperti Pak Jokowi, seperti Pak Ganjar begitu kan, itu tergantung siapa yang di atas begitu ya. Jadi Pak Jokowi misalnya begitu memperbesarkan Pak Ganjar begitu ya, itu nanti tidak punya peran penting. Karena apa? Karena di satu sisi ya tergantung dari yang di atas di situ begitu kan. Ya tergantung siapa yang mengusung mereka begitu. Menjadi rakyat biasa Pak Jokowi mau apa begitu. Kebijakan-kebijakannya apakah tetap mau dilanjutkan atau tidak, dia tidak punya peran penting begitu ya. Ternyata ada yang berani kritik IKN. Dengar nih ya, Elon Musk ya. Alamat mangkrak ya, mulai abu-abu akibat pakai baju garis. Ini kritikan dari netizen, ada yang lucu begitu ya ini. Jadi ngelawan Jokowi ya, rugi lagi seperti Mandalika ya. Kenapa Mandalika rugi ya? Proyek-proyek Pak Jokowi banyak yang kemudian rugi dan sebagainya begitu, tidak maksimal ya karena ambisius di situ begitu ya. Ini keinginan atau kebutuhan? Kan begitu pertanyaannya begitu. Kalau keinginan masyarakat, oke lah, tidak menjadi masalah. Kalau ini kebutuhan para oligarki, para cukong, para orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, salah di situ begitu ya. Banyak sekali begitu. Capres tak mutu, nggak usah diberitain men. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Ganjar Pranowo membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa ya. Bahkan ya bilang aja kata netizen ya tidak punya uang begitu ya. Atau duitnya tidak ada yang mau investasi begitu ya. Ini bakal calon presiden di 2024, Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan proyek IKN Ibu Kota Negara IKN jangan terlalu tergesa-gesa. Menurut dia pembangunan IKN bukan cuma soal bicara pemindahan ya tempat atau gedung saja. Namun mindset masyarakat juga perlu diperhatikan terkait IKN tersebut. Bahkan membangun IKN tidak boleh tergesa-gesa ya, oco ke susu ya, karena itu membangun sebuah ibu kota dan harus menciptakan ekosistem. Ekosistemnya kata Ganjar saat video conference pada hari Kamis 20 Juli 2023. Ya,
bagaimana tidak tergesa-gesa begitu? Ini tamparan keras kepada Pak Jokowi begitu. Sedangkan Pak Jokowi ingin tergesa-gesa begitu ya, ingin IKN cepat diproses begitu, cepat jadi begitu ya. Padahal investasinya masih jualan sana sini ke negeri orang lain masih belum diterima begitu kan? Ini kan seolah-olah perkataan dari Pak Ganjar itu bertentangan dengan Pak Jokowi hari ini begitu. Kalau bertentangan dengan Pak Jokowi, bagaimana mungkin nanti begitu ya, seorang Pak Jokowi bisa membalas budi kepada Pak Ganjar kalau Pak Ganjar sudah nyatakan seperti ini begitu ya. Bahkan bagi Pak Ganjar, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini perlu lihat beberapa hal. Pertama, siapa yang saja yang menjadi pemimpin nasional harus melanjutkan proyek IKN tersebut. Sebab kata dia pembangunan IKN sudah diatur dalam undang-undang dan demikian ia bilang proyek tak bisa ditawar. Ini kan sudah jelas begitu di situ begitu kan? Ya, ternyata perkataan dari Pak Ganjar juga begitu, alasannya juga sama ya, mengambil dari perkataan Anies Baswedan begitu. Perkataan Anies Baswedan mengatakan IKN itu sudah menjadi undang-undang di situ begitu ya. Bisa saja dibatalkan, bisa saja tidak begitu. Artinya apa? Artinya perkataan dari Pak Ganjar di situ sudah abu-abu begitu ya. Apakah ini tamparan keras kepada Pak Jokowi? Bisa saja seperti itu begitu ya. Atau jangan-jangan ini mengkritik mereka begitu ya. Atau sudah keluar dari zona Pak Jokowi begitu ya. Siapapun pemimpin mesti dilaksanakan karena itu bunyi undang-undang sesuai dengan sumpah. Apakah presiden, kepala daerah itu disumpah untuk melaksanakan undang-undang? IKN itu adalah undang-undang, tidak bisa ditawar. Ganjar menegaskan kembali memindahkan ibu kota negara bukan hanya memindahkan gedung atau tidak hanya mengganti nama tapi juga mindset. Di satu sisi begitu, lihat saja di negara-negara lain. Di Brazil misalnya begitu ya, berapa kali dia pindah ibu kota, gagal di situ begitu. Di negara-negara lain juga pindah ibu kota, gagal di situ. Karena apa? Karena di DKI Jakarta itu sudah punya barter, bisnis to bisnis yang ada di pusat hari ini begitu kan. Tidak mungkin dia akan bisnis to bisnis kembali atau pindah ke Kalimantan di situ begitu kan. Itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Kalau ASN ya, terus kemudian pegawai negeri ya, atau dengan P3K pindah ke situ silahkan begitu kan. Ya namanya berbisnis tetap di ibu kota. Bisa saja ya, ibu kota itu lebih DKI Jakarta itu lebih maju dibandingkan dengan ibu kota yang baru. Bisa saja seperti itu begitu. Karena itulah kalau kita punya mindset seharusnya ibu kota itu sangat maju sekali begitu ya. Sebenarnya bukan ibu kotanya yang harus kita pindah, tetapi gubernurnya yang harus kita pindah di situ kalau memang tidak ada kemajuan. Kan begitu logika kita begitu ya. Dia menceritakan ya sempat wawancara pelaksana pembangunan IKN bahwa ada mimpi besar di Kalimantan Timur yaitu pembangunan kota dengan teknologi masa depan. Lalu IKN itu memiliki konsep alat transportasi yang tidak lagi berbasis fosil. Lalu kemudian berbasis apa begitu? Yang diminati masyarakat apa sekarang? Ya, jangan-jangan kembali ke pertanyaan tadi, ini kebutuhan atau keinginan begitu ya? Atau investasi Cina lagi? Kan begitu logika kita begitu. Jadi masyarakat kalau hanya diam begitu ya, tertawa melihat bagaimana ya pemimpin hari ini, ya bisa saja ditekan berbagai hal begitu kan. Pajak kita bayar bensin sudah cash, bayar makanan saat ini kena pajak sudah cash begitu. Kenapa kok mesti merugi begitu? Kan begitu logika kita begitu. Semestinya kan banyak orang yang kemudian membeli, seharusnya kan punya keuntungan, kok negara kita kok rugi begitu. Ini yang mesti kita telusuri begitu. Begitupun menurut Ganjar, dia dengan proksi IKN yang akan dibangun sarana fasilitas rumah sakit berkualitas. Tapi dia mengatakan proyek IKN juga mestinya memperhatikan aspirasi masyarakat lokal. Ya, di Indonesia itu rumah sakit yang sangat luar biasa begitu ya. Ya, banyak sekali begitu kan. Tetapi bagaimana pelayanan yang ada di dalamnya begitu kan? Ya, BPJS saja banyak ditolak begitu kan. Bagaimana untuk membangun rumah sakit yang mewah, yang ini, yang itu begitu ya. Kalau pelayanannya tidak maksimal di situ begitu ya. Ya kita lihat saja kalau BPJS pasti antriannya menurut antrian begitu kan. Kalau non BPJS misalnya umum ya pasti duluan ya, banyak rumah sakit hal-hal seperti itu begitu ya. Sekolah rumah sakit ya sudah berkelas dunia. Ini betul-betul mimpi kemajuan dimulai. Rasa-rasanya ya dari 3 hal inilah mesti dilakukan tapi dengan tahapan terukur. Ya, pelibatan masyarakat khususnya masyarakat lokal ya betul-betul menjadi pelaksana di situ begitu. Ya, yang kemudian kemarin kemana begitu ya? Yang masih belum dibayar di situ itu kan
terkait dengan hak rakyat di situ begitu. Tapi pada hakikatnya ya gimana begitu ya. IKN sudah jadi undang-undang, ya mau tidak mau kita harus dilakukan itu begitu. Tapi sayang, investasi sekarang sudah tidak mau yang investasi di situ begitu ya. Sedikit sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.